يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من تذكر جيران بذي سلم مسدت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah ala ni'amihil mutakamilah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang berlimpah, nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat waktu luang, nikmat panjang umur. Alhamdulillah Allah kasih kepada kita pada kesempatan malam hari ini. Biar cuaca dingin tapi insya Allah kita masih dikasih sehat. Alhamdulillah. Biar cuaca dingin kita masih bisa hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu, di majelis zikir ini Allah curahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita sekaligus ketua DKM kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa istiqomah dalam kegiatan ubudiyahnya. Beliau adalah salah satu orang tua yang bisa jadi teladan buat kita, ya. Selalu istiqomah jamaahnya, istiqomah ibadahnya. Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai akhir hayatnya. Amin. Dan juga kita doakan para pengurus tetap istiqomah dalam mensyiarkan, dalam memakmurkan Masjid Baitur Rahman ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah, kita yang hadir, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Allah curahkan rahmat dan ampunannya kepada kita. Allah limpahkan rezeki berlimpah dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Keluarga kita yang di sana mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini dalam menjalani kehidupan ini pastinya ada kesulitan. Pastinya banyak rintangan dalam menghadapi kehidupan di alam dunia ini. Bukan hanya terkhusus di alam dunia, bahkan dalam berbangsa, bernegara, bertetangga pun kita kadang-kadang masih saja ada masalah. Betul. Itulah kehidupan. Kadang kita melakukan kebaikan, orang kadang-kadang kagak suka, ya kan? Kadang-kadang apalagi kita melakukan keburukan yang pastinya orang pasti tidak suka. Itulah kehidupan. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan namun ada orang yang tidak suka, biarkan saja. Kalau istilah orang Inggris bilang, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya kan? Biar saja. Ya. Itu namanya kehidupan. Ketika orang berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan dan ikhlas karena Allah, maka itu catatan amal ibadah buat dia di bekal di kemudian hari. Maka dalam kesulitan itu pasti dalam menghadapi kehidupan itu pastinya kita ada dan akan kita hadapi. Dari mulai membesar, kita menjadi orang yang remaja, bahkan anak-anak pun sudah merasakan kesulitan itu sampai kita meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini mengajak kita berintrospeksi diri. Tadi Ustadz kita Kang Ahmad sudah mengingatkan kita juga, ya. Dan ini pun berkesambungan dalam hal ini, kita pun perlu introspeksi diri. Untuk saya khususnya yang menyampaikan dan juga jamaah sekalian,
Apa? Rasulullah menyampaikan alamatus syaqawati arba'atun, bahwa tanda-tanda kesulitan itu ada 4. Yang membuat kita sulit di mana? Sulit di dunia, terlebih nanti di akhirat. Na'udzubillah. Kalau bisa kesulitan di dunia aja, di akhirat mah kita nyaman-nyaman dan aman-aman saja, insya Allah. Karena kita sudah sebenarnya ada info nih, ada bocoran bahwa ada kabar buat kita bahwa kita adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa dasarnya? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku bakalan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang nyeleneh, orang yang membangkang. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi bilang siapa orang yang taat kepadaku, ngikutin aturanku, dakhalal jannah, pasti bakalan masuk surga. Karena konteksnya di situ pakai fi'il madhi. Kalau fi'il madhi maknanya jadi pasti. Dakhalal jannah. Wa man asani, siapa orang yang bermaksiat atau tidak mengikuti aturanku, faqad aba. Ya. Maka nanti siap-siap, ya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama apa Rasulullah sampaikan? Alamatus syaqawa arba'ah. Yang pertama, nisyanud dzunubil madhiyah wa huwa indallahi mahfuzah. Orang yang selalu melupakan dosa-dosa di masa lalu, ya, padahal dosa yang sudah kita lakukan dulu itu tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang asik terlena dengan dosa maksiat yang dia lakukan, bahkan bangga dengan dosa yang dia lakukan. Bro, gue mah nih asik, setiap hari gue mah, ya kan, minum-minuman itu setiap hari mainan gue, ya kan, ya, judi itu udah mainan gue, main cewek itu udah makanan gue sehari-hari. Lah ini bangga gak kayak gitu? Masa bangga dengan dosa yang dilakukan, ya? Padahal ketika kita melakukan dosa maksiat kepada Allah, buru-buru minta ampun. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Imran kemarin yang sudah saya sampaikan, ya. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Apabila kau melakukan fahisah, sesuatu yang keji, fahishatan aw dhalamu anfusahum, atau merusak dirimu sendiri, dzakarullah, maka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita melakukan dosa entar dulu kita taubatnya kepada Allah. Jangan ketika kita melihat sesuatu yang menimbulkan maksiat dan dosa, kita santai-santai saja. Harusnya ketika kita melihat paha di jalanan, mohon maaf misalnya paha ayam atau paha kambing misalnya, ya, jangan kemudian kita enjoy aja, ya, bahwa di situ adalah nilainya dosa. Misalnya Pak Ahmad, ya kan, sudah berusaha, di depan ada paha, nengok ke kanan, paha lagi, ke kiri, panah. Setiap pandangan astagfirullah, pesona astagfirullah, pesona astagfirullah. Dibilang pandangan pertama rezeki, tapi jangan diplototin. Ketika kita melihat itu dan kita niat untuk menikmati, maka itu menjadi dosa. Segeralah kita mohon ampun, fastaghfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa bangga justru dengan dosa yang kita lakukan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Yang kedua, zikrul hasanat. Zikrul hasanatil madhiyah. Wa huwa la yadri akubilat amruddat. Ya, orang yang selalu mengingat, mengungkit kebaikan-kebaikannya padahal dia tidak sadar, ya, apakah itu amal yang sudah dia lakukan itu, apakah diterima atau tidak, ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
billah. Jangan sekali-kali merasa bangga dengan amal yang sudah kita lakukan. Jangan merasa puas dengan ibadah yang sudah kita lakukan, karena belum tentu ibadah itu yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa setiap habis salat itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doa sebagai penguat kita ketika kita ibadah dengan segala keterbatasan kita. Kadang-kadang kita ibadah kita tidak tahu kaifiat ibadah yang benar, namun dengan segala keterbatasan dan keikhlasan kita kepada Allah dalam beribadah, insya Allah mudah-mudahan taqabbal minna, Allah terima amal ibadah kita. Tapi jangan sekali-kali kita merasa bangga dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Na'udzubillah. Jadi terus merasa puas, merasa tidak puas dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Fastabiqul khairat. Terus berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan. Iya, jangan pernah kita merasa puas dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Yang Senin Kemisnya, yang Qiyamul Lailnya, yang tilawahnya, jangan. Ya, karena harus kita yakini bahwa itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, wan nasru ila man asfala minkum. Orang yang melihat urusan dunia, ya, orang yang melihat urusan dunia, ya, man asfala minkum. Wan nazru ila man fauqahu fid dunya. Ya. Orang yang melihat dunia lebih tinggi dari dirinya. Ya. Dia melihat dunia, melihat tetangganya, melihatnya yang lebih kaya. Lihat dia mobilnya banyak, rumahnya ada di mana-mana, kontrakannya bejibun. Dan ini saya masih aja goes mulu dari zaman ke zaman. Harusnya disyukuri. Kalau urusan dunia jangan melihat ke atas. Kalau urusan dunia melihatnya ke bawah. Jadi kalau kita melihatnya ke bawah, insya Allah kita akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat untuk diri saya dan juga jamaah. Jadi kita belajar untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nazru ila man dunahu fid din au fil akhirah. Orang yang memandang urusan akhirat, urusan ibadah itu melihat orang yang lebih rendah. Na'udzubillah. Gua udah puas ibadah gua, jamaah 5 waktu selalu hadir, ya kan? Qiyamul Lail alhamdulillah enggak pernah putus. Coba lihat dia, boro-boro Qiyamul Lail, jamaah aja Senin Kemis, ya kan? Masih mendingan gua. Nah, ini yang kayak gini nih akan menimbulkan kesombongan, akan merasa puas sehingga apa? Ibadahnya makin malas, bukan justru makin meningkat. Yang seperti ini justru akan menimbulkan dosa dan menimbulkan kesombongan dalam diri kita. Na'udzubillah. Maka jangan pernah puas dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Terus introspeksi diri bahwa kita adalah orang yang banyak serba kekurangan. Ya, kurang duit udah, kurang tinggi udah, kurang putih udah, kurang apa lagi? Kurang istri udah. Mau apa lagi? Ya kan? Serba kurang. Jangan pernah merasa puas. Jadi tingkatkan terus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sekelumit informasi saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, senantiasa tidak merasa puas dengan ibadah yang sudah kita lakukan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبهيبة الفاتحة وبخوصة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولجيراننا ولقرابتنا ولزوجاتنا ولأهلنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل وأوصل وتقبل مما قرأناه من القرآن العظيم وما أهلناه من لا إله إلا الله وما استبحناه وما استغفرناه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا وصلة وبركة شأنه وصدقة متقبلة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين إلى يوم الدين ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلوا الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu